Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitran Sabila dengan NIM C2401231031. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang praktikum yang sudah saya jalankan tadi tentang mengukur diameter telur ikan dari biologi perikanan. Nah teman-teman, biologi perikanan ini salah satunya itu kan membahas tentang pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Nah pada diameter telur ini kita itu dalam bagian dari si reproduksi. Jadi kan kalau minggu kemarin itu kita bahas tentang perhitungan jumlah sel telur yang ada di gonad. Nah kalau sekarang tuh diameternya. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu sama kayak yang kemarin, gonadnya itu kan masih diformalin ya teman-teman. Jadi kita keringkan dulu menggunakan tisu, lalu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior, yaitu depan, tengah, dan belakang. Nah setelah dibagi 3 itu, kita masukkan masing-masing bagian ke cawan Petri. Habis itu kita masukkan aquades dan kita burai lagi menggunakan alat bedah. Nah setelah itu habis kita burai dengan halus, kita kemudian lanjut ke step selanjutnya, yaitu dengan mengambil si sampelnya itu menggunakan pipet tetes. Jadi kita ambil dari cawan petrinya, kita masukkan ke preparat. Jadi kayak kita bikin 3 sampai 6 tetes gitu, dan usahain itu di bagian yang banyak telurnya gitu loh guys. Nah kenapa sih kita pakai preparat gitu ya? Kalau kemarin kan kita pakai cawan petri ya. Kenapa kita pakai preparat? Karena diameter telur itu kan sangat kecil-kecil ya teman-teman, dan perhitungannya itu bakal mikroskopis. Jadi kita menggunakan preparat karena kita akan menggunakan mikroskop untuk penelitian atau praktikum kali ini. Jadi setelah kita masukkan si sampelnya itu dengan pipet tetes, kita tutup dengan kaca penutupnya atau preparat penutupnya. Lalu kita mulailah masukkan ke meja mikroskopnya. Nah kita itu cara menghitung diameter telurnya itu boleh horizontal seperti ini, boleh juga vertikal seperti ini. Intinya tuh dia bakal zigzag gitu. Itu kenapa kayak gitu? Supaya kita itu bisa lihat semua daerah penyebarannya, atau bisa disebut dengan ini tuh sensus ya guys. Nah setelah kita atur di meja preparatnya, kita mulai tuh melihat dari sisi ujung, misalnya sampai ke sisi ujung yang sebelah situnya. Kita lihat dari diameter telurnya, karena tuh di mikroskopnya tuh ada penggarisnya gitu. Kita lihat misalnya telurnya tuh ukurannya segini gitu. Nanti kita ukur pakai penggaris yang ada di mikroskopnya. Nah itu tuh yang ada di mikroskopnya itu dengan satuan mikameter ya. Nah nanti kita konversikan ke milimeter, dimana itu tuh bakal dibagi 1000 gitu. Nah untuk bagian aku itu ke bagiannya posterior. Jadi pada posterior itu kan kalian udah tahu ya teman-teman, kalau posterior itu di bagian belakang. Nah di bagian belakang ini tuh artinya ikan itu udah siap memijah gitu, udah telur-telurnya tuh pada siap untuk dikeluarkan gitu. Nah makanya pada bagian posterior ini ukurannya tuh beragam dan gede-gede gitu loh. Ukuran paling kecil yang kelompok kami dapetin itu di angka 30-an, kayak 35 apa 32 ya. Kayaknya enggak sampai 32 sih, 35-an gitu. Nah, ukuran yang paling besar yang kita dapetin itu 50. Untuk ukuran apa ya, ibaratnya ukuran rata-ratanya itu kayak di 40-an. Jadi emang gede-gede tuh daripada yang ada di anterior ataupun di middle. Tapi secara keseluruhan tuh emang mirip-mirip guys. Jadi antara si anterior dan middle-nya juga ya 40 sampai 30-an lah gitu. Tapi wajar banget kalau yang punya kita itu yang bagian posterior itu lebih gede, karena memang sudah sel telurnya itu siap memijah banget. Nah setelah kita ukur itu kita cari sampai 75 telur, dan kita juga cari telur yang paling bagus, yang paling bulat,
terus kita foto dengan HP. Selanjutnya udah sih gitu aja. Nanti kita baru masukin data-datanya dengan analisis data dari di Excel gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Sekian saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.